Oke, selamat pagi, siang, dan malam untuk semuanya. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk dari kami sendiri itu tentang kebijakan tarif dan insentif kemasan plastik di kampus ITB. Untuk outline-nya adalah latar belakang, urgensi, tujuan, hasil kuesioner, hasil wawancara, dan juga solusi dari kebijakan kami. Latar belakangnya, kantis dan area kampus itu menjadi titik utama dari timbunan sampah plastik di kampus ITB. Mulai dari kemasan take waste, sedotan, hingga styrofoam. Sayangnya sampah ini tidak dipilih sejak sumber hingga berakhir di TPA tanpa daur ulang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan konkret berbasis tarif dan insentif yang mendorong perilaku secara nyata dan terukur. Mengapa hal ini sangat penting? Hal ini karena satu, ribuan mahasiswa dan dosen dan tenaga didik itu aktif setiap hari. Kantin menjadi titik yang paling rentan, kemasan takeaway, styrofoam, dan gelas plastik. Kemudian yang ketiga, sampah tidak terpilah, dapat tercampur, kemudian ke TPA dan potensi daur ulang akan hilang. Keempat, ITB sudah punya IPST bisa buka, tapi akar masalah di perilaku pembangunan. Nah, kemudian yang kelima, tahun 2005 workshop Zero Waste ITB, yaitu Warak Riset tegaskan ITB punya tanggung jawab moral dan intelektual. Tujuan kebijakannya yaitu mengidentifikasi kondisi pengelolaan limbah plastik di kantin dan ruang kelas ITB, menganalisis dampak lingkungan dan kesehatan akibat limbah plastik yang tidak dikelola, mengkaji keterkaitan permasalahan dengan poin SDGs yang relevan, kemudian merumuskan rekomendasi berbasis tarif dan insentif dan pemilihan terpadu. Baik, selanjutnya ini merupakan hasil kuesioner yang kami lakukan berbasis Google Form dengan 157 responden yang merupakan mahasiswa aktif ITB. Next, berikut hasilnya. Terdapat beberapa pertanyaan dan ini merupakan hasilnya. Next. Oke, dari kuesioner yang kami lakukan terdapat poin-poin penting. Yang pertama, motivasi membawa wadah makanan sendiri. Kesadaran lingkungan menjadi pendorong utama sebesar 43% atau 68 orang ingin ikut mengurangi sampah plastik. Kemudian faktor eksternal kampus sangat berpengaruh. Adanya reward atau insentif dari kampus dan ketersediaan fasilitas cuci wadah untuk wadah yang tidak sekali pakai menjadi alasan kuat. Kemudian mengenai dampak finansial, yaitu sensitivitas terhadap harga sangat tinggi. Sebesar 95% responden itu menyatakan bahwa jika terdapat biaya tambahan 7.000 sampai 15.000 akan memengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan wadah plastik. Untuk titik beratnya yaitu mayoritas responden sebesar 39,9% mulai merasa keberatan jika biaya tambahan berada di kisaran 5.000 hingga 10.000. Kemudian untuk strategi pengurangan plastik paling efektif itu yang kami dapatkan melalui kuesioner itu insentif langsung jika membawa wadah sendiri itu sebesar 34,8%. Dan kebijakan internal kantin untuk mengurangi plastik sekali pakai itu 32,9%. Dan penerapan tarif tambahan untuk kemasan plastik itu sebesar 30%. Nah, untuk efektivitas kebijakan kompetisi kampus itu kan kami juga menawarkan untuk kompetisi antar prodi itu sebanyak 89,8 responden itu setuju bahwa mengadakan kompetisi bulanan pengurangan sampah plastik itu cukup efektif. Kemudian dengan hasilnya itu 50,6% merasa itu merupakan solusi yang efektif dan 39,2% itu merasa itu sangat efektif gitu. Kemudian untuk kaitan dengan anggaran himpunan yang kami dapatkan itu mahasiswa menjadi peduli gitu, jadi aware pada isu sampah jika dikaitkan dengan anggaran himpunan. Next. Oke, sekarang dilanjutkan dengan hasil wawancara berikut. Dalam PPT juga sudah dilampirkan link hasilnya. Boleh next. Nah, berikut merupakan dokumentasi hasil wawancara kami. Next. Tadi kan ada tarif ya yoga, terus ada kompetisi juga. Nah, menurut yoga yang efektif tuh yang mana? Apakah dua itu efektif atau sekedar diingat-ingatkan aja itu juga udah efektif? Antara kompetisi dan tarif sama tarif atau sekedar pengingatan aja? Menurut saya sih yang paling efektif lebih ke yang tarif dalam kita membeli makanan tuh ada biaya tambahan untuk si wadah plastik tadi. Karena balik lagi kalau kami sebagai mahasiswa sih kami nggak mau mengeluarkan biaya lebih untuk hanya sekedar membeli sebuah wadah plastik yang ujungnya dibuang gitu. Saya lebih efektif dengan tarif gitu. Kalau misalkan nih ada kebijakan dari kampus sih misalkan aja dulu. Misalnya penggunaan plastik tuh kayak cup yang kayak gini tuh udah nggak boleh lagi. Tapi harga biaya misalkan buka stand di sini itu dikurangin 15% dari harga aslinya. Itu kalau dari misalkan AA-nya sendiri merasa itu merugikan atau itu justru
ya udah aja gitu kayak cara Misalnya, ya. misalnya AA tadinya sewa 1 juta terus jadi 850.000 gitu. Ya, kalau itu tapi A-nya harus nyediain kayak misalkan gelas dan yang bisa dicuci-cuci gitu gimana Bang? Lebih repot kalau pakai gelas dia. Repot ya. Kebayang sih harus nyuci satu-satu Iya, berarti ya. itu belum yang pecah gimana itu kan. Pecah. Iya, benar. Kayak gue harus ngalahin himpunan A gitu. Nah menurut Umar itu tuh bisa memperkuat atau justru memperlemah mekanisme ini? Sebenarnya untuk persaingan sendiri ya itu saya sendiri cukup setuju ya, soalnya kan kalau udah dibaca dengan persaingan itu pasti orang bakal ditemukan sampah. Kemudian apakah ada pola tertentu, misalnya lebih banyak di kantin, koridor gedung atau area tertentu, Pak? Biasanya di area tempat nongkrong gitu. Oh, oke, tempat nongkrong ya, Pak. Kantin kan gitu. Kantin, oh, oke, siap, kantin itu, Pak. Oke, Kalau baik. misal Nah, kemudian menurut Kananda sendiri dalam mengelola sampah itu sebenarnya apa sih yang sering diabaikan di sistem yang udah ini dijalankan, entah itu sama pemerintah atau sama ITB, ada nggak Kak kira-kira? Ini kalau misalnya di kampus kan ya, terkait pengelolaan sampahnya ya. Nah, kalau yang menurut aku ya, yang aku rasain sendiri kalau pengelolaan sampah di ITB, yang aku tahu kan sebenarnya kita tuh udah lumayan terintegrasi dan punya TPS sendiri kan di belakang, yang di daerah Saraga itu. Nah, Oke, untuk rangkuman yang pertama itu adalah pedagang kantin. Pedagang menghabiskan sekitar setengah dus gelas plastik per hari dan mengeluhkan harga plastiknya semakin mahal. Dan mereka selama berjualan belum pernah ada teguran dari pihak kampus terkait penggunaan plastik yang mereka gunakan. Kebijakan biaya tambahan plastik dianggap memberatkan dan merepotkan dalam pelaksanaannya. Pedagang kantin juga mendukung mahasiswa membawa tambah sendiri karena dapat mengurangi biaya operasional plastik dan lebih praktis. Penggunaan take away tinggi karena area berjualan sempit dan kurang mendukung makan di tempat. Selanjutnya adalah mahasiswa aktif. Mahasiswa lebih sering makan di tempat menggunakan piring sehingga jarang menggunakan kemasan plastik. Mereka juga membawa wadah pribadi, tetapi memang tidak sering karena dianggap kurang praktis. Biaya tambahan untuk kemasan plastik dinilai memberatkan juga bagi mahasiswa, dan untuk solusi kompetisi tadi, kompetisi ini menurut mereka dianggap dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa jika diawasi dengan baik. Nah, menurut mereka juga kebijakan tarif plastik dan edukasi merupakan cara paling efektif untuk mengurangi penggunaan plastik. Next. Selanjutnya ada dari perwakilan himpunan mahasiswa atau KM. Isu sampah plastik dinilai penting karena penggunaan plastik di kampus masih tinggi, namun hambatan terbesar adalah rendahnya awareness dan kepedulian mahasiswa terhadap isu lingkungan. Yang kedua, sistem kompetisi antar prodi dinilai dapat memotivasi mahasiswa, tetapi memiliki risiko kecurangan yang tinggi, seperti memanipulasi pembuangan sampah antar prodi. Narasumber kami juga, yaitu Umar, mengusulkan agar sistem kompetisi difokuskan pada pengumpulan sampah plastik untuk dikelola, bukan sekedar mengurangi jumlah sampah yang tercatat. Himpunan dinilai realistis untuk dilibatkan sebagai mitra sosialisasi dan pengawasan, tapi mereka memerlukan dukungan, validasi, dan ketegasan dari pihak kampus. Kebijakan tarif kemasan plastik dianggap paling berpeluang berhasil karena langsung mempengaruhi perilaku mahasiswa melalui aspek pengeluaran pribadi, sedangkan kompetisi antar prodi dianggap paling berisiko gagal jika teknisnya tidak matang. Lalu juga selanjutnya, sampah plastik paling banyak ditemukan di area kantin, koridor gedung, area nongkrong mahasiswa, serta saat terdapat acara kampus. Nah, sampah yang dikumpulkan umumnya masih tercampur dan belum terpilah nih antara plastik dan juga non-plastik, sehingga petugas harus memilah kembali secara manual di TPS atau saat pengangkutan. Sistem pemilahan sampah per gedung atau prodi dinilai sulit diterapkan secara maksimal karena keterbatasan jumlah tenaga. Sampah plastik yang dibuang sembarangan masih sering ditemukan, dan yang terakhir, petugas menilai permasalahan utamanya dalam pengelolaan sampah plastik adalah tingginya volume sampah dan kurangnya sumber daya untuk pengawasan serta pemilahan. Next. Oke, selanjutnya ada wawancara dari mahasiswa S2 Teknik Lingkungan ITB. Dari kondisi pengelolaan sampah, itu sisi hilir sudah cukup terintegrasi. Titik kritis ada di hulu dan pemilahan oleh individu di sumber. Mahasiswa bingung cara memilah yang benar karena tidak ada panduan yang jelas di titik tempat sampah. Lalu yang ketiga, kondisinya adalah sampah yang sudah dipilah seringkali dicampur lagi saat diangkut karena sistemnya kurang baik. Untuk tarif kemasan, menurut narasumber bisa berjalan, tapi ada kantin yang tidak menyediakan tempat makan sama sekali sehingga take away tidak bisa dihindari hanya dengan tarif. Data kuesioner juga menunjukkan 93,9% menyatakan akan mengubah perilaku jika tarif diberlakukan. Untuk kompetisi antar prodi dinilai bagus. Dari sudut pandang norma sosial, tekanan komunitas lebih kuat dari intervensi individual. Teknisnya harus matang karena mahasiswa tidak selalu buang sampah di area prodinya sendiri. Ada beberapa prasyarat agar keberhasilan kebijakan ini. Yang pertama, penegakan dari level manajemen kampus. Kedua adalah infrastruktur mendukung disediakan kampus. Ketiga, kompetisi dijalankan berbasis komunitas bukan individual, dan transparansi.
Untuk peran teknik lingkungan sendiri yaitu ada 2, riset penghitungan volume sampah sudah pernah dilakukan dalam konteks mata kuliah yang mereka jalani. Dan yang kedua, kapasitas sudah ada, yang belum adalah jembatan kelembagaan ke implementasi kebijakan kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian kami juga melakukan studi literatur terkait kebijakan kampus lain sebagai referensi untuk mengganti data N5 atau wawancara dengan Direktorat Sarana dan Prasarana ITB. Sebagaimana kita tahu di sini ada UI yang telah mengeluarkan peraturan rektor terkait larangan kemasan plastik sekali pakai di seluruh area kampus, database, dan telah mencatatkan juga bahwa database lainnya terkumpul sekitar 600 kg sampah plastik. Kemudian juga telah dilakukan sosialisasi ke pemimpinan fakultas, mahasiswa, karyawan, dan penyewa kantin. Kemudian yang kedua ada kasus di Universitas Negeri Semarang yang juga telah mengeluarkan peraturan rektor di mana larangan plastik sekali pakai berlaku mengikat untuk seluruh unit baik kantin dan vendor, dan pelanggan berujung rekomendasi penggantian vendor kontrak sewa dikaitkan langsung dengan kepatuhan aturan plastik. Kemudian kebijakan ini diintegrasikan dengan TPST dan program sirkular ekonomi kampus. Sehingga di sini kami mendapat satu implikasi untuk ITB, yakni bahwa tarif dan insentif sewa butuh instrumen hukum formal. ITB sudah punya presiden lewat instruksi rektor nomor 381/2023, tetapi lebih perlu diperkuat ke level yang lebih operasional. Kemudian klausul lingkungan dalam kontrak sewa kantin sudah terbukti bisa dijalankan di kampus lain, sebagaimana di UNES atau Universitas Negeri Semarang, dan tanpa fasilitas cuci, wadah, standar, dan sistem pengangkutan terpilah dari pihak kampus, regulasi apapun tidak akan efektif di lapangan. Next. Sehingga solusi kebijakannya yang pertama itu ada tarif kemasan plastik untuk konsumen, kemudian ada pasokan plastik terpusat untuk kantin. Kantin hanya boleh mengambil plastik dari supplier resmi kampus, tiap 500 gram dikenakan tarif 20.000 agar suplai plastik lebih terkontrol jumlahnya juga. Kemudian ada insentif kantin bebas plastik dan wadah reusable bagi konsumen, dan kantin yang sepenuhnya mengurangi atau meniadakan plastik diberi pengurangan biaya sewa 15%, dan demikian juga insentifnya diberikan kepada konsumen dari kantin berupa pengurangan harga. Kemudian ada fasilitas reusable, kampus menyediakan alat makan reusable seperti fasilitas cuci wadah dan tempat titip wadah agar mahasiswa tidak hanya dilarang tapi juga diberi alternatif. Next. Kemudian ada implementasi dan pengawasan. Yang pertama itu perlunya sosialisasi dan persiapan sistem, yakni edukasi, menyediakan tempat sampah, menyiapkan fasilitas cuci, dan menetapkan aturan pasokan plastik resmi. Kemudian yang kedua ada penerapan tarif dan insentif, yakni tarif kemasan mulai diterapkan, berapa harganya, bagaimana tarifnya, mekanismenya seperti apa. Kemudian kantin bebas plastik mulai mendapat insentif, dan tarif dibuat sederhana agar tidak terlalu membebani pedagang kecil. Kemudian yang ketiga ada kompetisi dan monitoring prodi, yakni sampah plastik dicatat secara rutin, kompetisi bulanan dilakukan setelah data awal tersedia, dan pengawasan dilakukan melalui sivitas akademika dan petugas kebersihan. Sehingga di sini kami dapat 4 kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama, limbah plastik di kampus ITB memang ada dan belum tertangani, dan secara nasional menyumbang sebesar 18,54% dari 18 juta ton sampah. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sampah plastik yang tidak terpilah menimbulkan dampak berlapis seperti dari lingkungan, pelepasan gas metana, kesehatan, yakni adanya mikroplastik yang menyebar melalui udara, dan dari sistem, yakni pencampuran sampah sejak sumber menghilangkan seluruh potensi daur ulang. Kemudian kondisi ini bersinggungan langsung dengan 4 poin SDGs, yaitu SDG 3 tentang paparan mikroplastik styrofoam pada warga kampus, SDG 11, di mana di sini ITB belum memenuhi target 11.6 pengelolaan sampah yang layak, SDG 12 penggunaan plastik sekali pakai tanpa disentif melanggar target 12.5 yang dijelaskan di laporan, serta SDG 14 dan 15 potensi penyebaran ekosistem air dan darat melalui jaringan drainase cekungan Bandung. Kemudian 4 kebijakan terpadu adalah strategi yang paling tepat, di mana solusi optimal adalah paket kebijakan terpadu dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi permintaan, kita perlu tarif kemasan Rp25 per gram berat kotor untuk konsumen take away, plus diskon bagi pembawa wadah sendiri. Kemudian dari sisi supply, tarif pasokan Rp20.000 per 500 gram untuk kantin, plus insentif potongan sewa 15% bagi kantin yang bebas plastik. Kemudian sisi pemilahan, tempat sampah terpilah wajib disediakan per prodi, dan kompetisi bulanan, yakni insentif beasiswa atau pemotongan anggaran himpunan bagi prodi yang bagus dalam hal pengontrolan sampah plastik dan buruk dalam pengontrolan sampah plastik. Next. Sekian presentasi dan penelitian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.